perkenalkan saya Rosalia Selamarta dengan NIM 197 dan rekan saya Nabila Romelo Silva Zainal dengan NIM 257. Saya Arfan Dairis dengan NIM 214. Penetapan harga retail. Penetapan harga retail dapat dilakukan dengan beberapa cara pendekatan. Beberapa pengecer menawarkan diskon besar-besaran dan belanja tanpa embel-embel seperti Costco. Yang lain menawarkan harga rendah setiap hari seperti Walmart. Yang lain menawarkan harga menengah dan mempromosikan penjualan khusus seperti Makis. Dan yang lain menetapkan harga yang jarang didiskon seperti toko Apple. Pendatang baru dalam retail pricing mix adalah penawaran real time atau real time deal, di mana perusahaan online biasanya didorong oleh media sosial menawarkan penawaran kepada konsumen yang bersedia melakukan pembelian selama periode waktu yang singkat dan ditentukan. Berkat internet, keseimbangan kekuasaan dalam hal informasi harga telah bergeser dari pengecer ke konsumen. Konsumen dapat menggunakan situs-situs seperti Trukar untuk harga mobil baru, Travelocity untuk harga tiket pesawat dan hotel, Trivago untuk harga hotel, dan mysimon.com untuk data harga berbagai macam barang. Dengan demikian, konsumen dapat masuk ke toko dengan mengetahui kisaran harga yang ditawarkan oleh pengecer lokal dan perusahaan berbasis web. Jika mereka lupa membawa data ini, mereka biasanya dapat menggunakan wifi peritel untuk mendapatkan informasi harga di smartphone mereka. Strategi penjualan ini perlu dipertimbangkan sebagai respon terhadap permintaan konsumen akan harga yang lebih rendah, memudahkan tenaga penjualan untuk memverifikasi penawaran harga yang lebih rendah, mendapatkan nomor model khusus yang unik untuk toko tertentu, menekankan produk merek sendiri, menjual merek yang biasanya tidak didiskon, memungut biaya tambahan untuk layanan yang mungkin tidak ditawarkan oleh pengecer diskon seperti pengiriman dan pemasangan. Barang dan jasa harus dihargai sedemikian rupa sehingga mencapai keuntungan bagi pengecer dan memuaskan pelanggan. Strategi penetapan harga harus konsisten dengan citra keseluruhan pengecer atau posisi pasar, penjualan, keuntungan, dan tujuan pengembalian investasi. Ada 3 opsi penetapan harga dasar bagi pengecer. 1. Orientasi diskon, menggunakan harga rendah sebagai keunggulan kompetitif utama. Citra harga rendah, fasilitas belanja yang minimal, dan margin laba per unit yang rendah berarti target pasar pelanggan yang berorientasi pada harga, biaya operasional rendah, dan perputaran persediaan yang tinggi. Pengecer diskon dan toko diskon lengkap termasuk dalam kategori ini. 2. Dengan orientasi harga pasar, pengecer menetapkan harga rata-rata. Mereka menawarkan layanan yang solid dan suasana yang nyaman bagi pembeli kelas menengah. Margin laba moderat hingga baik dan produk berkualitas rata-rata hingga di atas rata-rata disediakan. Perusahaan ini mungkin kesulitan memperluas tentang harga dan dapat tertekan oleh pengecer yang berposisi sebagai diskoner atau toko prestisius, toko departemen tradisional, dan banyak apotek termasuk dalam kategori ini. 3. Dengan orientasi mewah. Citra prestisius menjadi keunggulan kompetitif utama pengecer. Pasar sasaran yang lebih kecil, biaya yang lebih tinggi, dan perputaran yang lebih rendah berarti loyalitas pelanggan, layanan, dan produk yang unik, serta margin keuntungan per unit yang tinggi. Toko departemen mewah dan toko khusus termasuk dalam kategori ini. Kunci keberhasilan retail adalah menawarkan nilai yang baik di mata konsumen sesuai dengan orientasi harga yang dipilih. Setiap pelanggan, baik yang membeli kertas harga $4 per rim atau kertas berembos dan personalisasi seharga $40 per rim, ingin merasa bahwa pembeliannya mewakili nilai yang baik. Konsumen tidak selalu mencari harga terbaik. Mereka sering tertarik pada nilai terbaik yang mungkin tercermin dalam pengalaman berbelanja yang superior. Pertimbangkan daya tarik universal dan konsistensi
strategi H&M. Retail ini menawarkan pakaian yang terjangkau, berkelanjutan, modis, dan trendy di lebih dari 3.900 toko di 60 kota di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, H&M menerapkan strategi harga dua tingkat yang mencakup penawaran produk dengan harga rendah setiap hari dan koleksi dengan harga lebih tinggi bekerja sama dengan desainer terkemuka seperti Karl Lagerfeld dan Balmain. H&M mempertahankan harga rendah dengan menyediakan pelayanan pelanggan dasar dan staf toko minimal. Faktor lain membentuk lingkungan harga saat ini bagi pengecer dari segala jenis adalah kemudahan bagi pembeli untuk membandingkan harga di internet. Ketika satu-satunya cara bagi konsumen untuk membandingkan harga adalah dengan mengunjungi toko-toko secara langsung, proses tersebut memakan waktu yang membatasi kemauan orang untuk berbelanja di tempat lain. Kini dengan beberapa klik mouse komputer, pembeli dapat dengan cepat mendapatkan informasi harga online dari beberapa pengecer dalam hitungan menit tanpa perlu meninggalkan rumah. Situs web seperti pricegrabber.com, nextag.shopping.com, dan myshipment.com membuat perbandingan harga sangat sederhana. Aplikasi perbandingan harga mobile seperti Red Laser, Chevy, Vivia, dan Perch membantu pembeli menghemat uang dan memprediksi harga, kemungkinan penurunan harga, serta waktu peluncuran produk. Sebagian besar aplikasi memerlukan konsumen untuk memotret kode batang atau memasukkan SKU untuk melakukan pencarian perbandingan harga di toko-toko retail dan situs web. Interaksi harga dengan elemen lain dalam campuran retail dapat diilustrasikan oleh Bestoy-Ciri, sebuah diskoner hipotesis. Strategi utamanya meliputi pasar sasaran keluarga yang sensitif terhadap harga yang berbelanja mainan murah $9 hingga $12. Jangkauan produk terbatas, kebanyakan barang sisa musim dan kelebihan produksi pabrik. Layanan mandiri di lokasi pusat perbelanjaan outlet, rentang produk yang baik didukung oleh pembelian dalam jumlah besar dengan diskon besar dari pemasok. Citra, efisiensi, dan keragaman. Dalam bab ini, kami membagi penetapan harga retail menjadi dua bagian. Faktor eksternal yang mempengaruhi strategi harga dan langkah-langkah dalam strategi harga di situs blog kami www.bermanfaatRetail.com terdapat posting dengan informasi tentang menetapkan strategi harga. Faktor eksternal yang mempengaruhi strategi harga retail. Beberapa faktor mempengaruhi strategi harga retail seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.3. Terkadang faktor-faktor ini memiliki dampak minor. Dalam kasus lain seperti mereka secara signifikan membatasi opsi penetapan harga perusahaan, konsumen, dan penetapan harga retail. Pengecer harus memahami elastisitas harga permintaan, yaitu sensitivitas pelanggan terhadap perubahan harga dalam hal jumlah yang akan mereka beli, karena seringkali ada hubungan antara harga dan pembelian serta persepsi konsumen. Jika perubahan persentase kecil dalam harga menyebabkan perubahan persentase besar dalam jumlah unit yang dibeli, permintaan bersifat elastis terhadap harga. Hal ini terjadi ketika urgensi untuk membeli rendah atau substitusi yang dapat diterima. Dalam gambar ini, semua faktor ini berpengaruh terhadap total effect on pricing strategi. Artinya keputusan akhir tentang berapa harga yang ditetapkan retailer adalah hasil pertimbangan dari keempat faktor tersebut secara bersama-sama. Jika perubahan persentase harga yang besar menyebabkan perubahan persentase yang kecil dalam jumlah unit yang dibeli, sehingga permintaan bersifat inelastis terhadap harga. Hal ini terjadi ketika urgensi pembelian tinggi atau tidak ada substitusi yang dapat diterima, seperti yang terjadi pada loyalitas merek atau pengecer. Elastisitas uniter terjadi ketika perubahan persentase harga secara langsung
dibagi dengan perubahan persentase dalam jumlah. Elastisitas harga dihitung dengan membagi persentase perubahan dalam jumlah permintaan dengan persentase perubahan dalam harga yang dikenakan. Karena pembelian umumnya menurun seiring dengan kenaikan harga, elastisitas cenderung menjadi angka negatif. Tabel ini menunjukkan elastisitas harga untuk bioskop berkapasitas 1000 kursi dengan elastisitas dikonversi menjadi angka positif yang menayangkan film-film yang sudah tayang sebelumnya. Jumlah permintaan atau tiket terjual menurun pada setiap kenaikan harga dari $6 hingga $10. Permintaan bersifat inelastis dari $6 hingga $7 dan dari $7 hingga $8. Pendapatan tiket meningkat karena perubahan persentase harga melebihi perubahan presentasi tiket yang dijual. Pada kisaran harga $80 hingga $9, permintaan bersifat uniter. Pendapatan tiket tetap konstan karena perubahan persentase tiket yang terjual tepat mengimbangi perubahan persentase harga. Permintaan bersifat elastis dari $9 hingga $10. Pendapatan tiket menurun karena perubahan persentase tiket yang terjual lebih besar daripada perubahan persentase harga. Untuk contoh bioskop ini, pendapatan tiket total tertinggi terjadi pada $8 atau $9. Namun bagaimana dengan pendapatan total? Jika pengunjung menghabiskan rata-rata $4 masing-masing di kios makanan, harga terbaik adalah $6, pendapatan total keseluruhan $10. Bioskop ini paling tertarik pada pendapatan total karena biaya operasionalnya tetap sama apakah ada 1.000 atau 550 pengunjung. Namun secara umum pengecer harus mengevaluasi biaya serta pendapatan dari melayani pelanggan tambahan. Dalam perdagangan retail, menghitung elastisitas harga merupakan hal yang sulit. Pertama, sama seperti di bioskop, permintaan untuk acara atau barang tertentu mungkin sulit diprediksi. Dalam satu minggu, bioskop mungkin menarik 1.000 penonton untuk sebuah film, dan minggu berikutnya mungkin hanya menarik 400 penonton untuk film yang berbeda. Kedua, banyak pengecer menjual ribuan barang dan tidak mungkin menghitung elastisitas harga untuk setiap barang. Akibatnya mereka biasanya mengandalkan harga markup rata-rata, persaingan, tradisi, dan data industri secara keseluruhan untuk menunjukkan elastisitas harga. Eceran sekitar dunia, toko game, toko diskon terbesar di Afrika. Gerai pertama Game Store dibuka di Afrika Selatan pada tahun 1970 dan menawarkan beragam merek nasional mulai dari elektronik hingga makanan, barang tahan lama, dan bahan makanan kering dengan harga diskon. Pada tahun 1998, jaringan toko yang terdiri dari 28 toko ini diakuisisi oleh Massmart, sebuah konglomerat grosir dan eceran. Pada tahun 2019, Walmart membeli 51% saham Massmart. Pertumbuhan yang tinggi di pasar retail Afrika Sub-Sahara menjadi daya tarik tersendiri bagi Walmart. Pada tahun 2016, Game Stores mengoperasikan 135 toko di Afrika Selatan dan pasar-pasar utama Afrika lainnya termasuk Botswana, Ghana, Kenya, Mozambik, Namibia, Nigeria, Uganda, dan Zambia. Meskipun Game Store dikenal dengan harga yang agresif, mereka menghadapi persaingan yang signifikan dibanding bahan makanan dari Shoprite dan Pick n Pay Afrika Selatan. Para pesaing ini telah mencegah Game Store menjual makanan di pusat pembelanjaan tempat mereka membuka toko. Klausul sewa memberi para pesaing ini hak eksklusif untuk menjual makanan di mal-mal tersebut. Lakukan pencarian
daripada harga. Konsumen yang berorientasi pada berbagai macam produk, mereka mencari pengecer dengan banyak pilihan produk kategori yang dipertimbangkan. Mereka menginginkan harga yang wajar. Personalisasi konsumen, mereka berbelanja di tempat yang mereka kenal dan merasa terikat dengan karyawan. Pemerintah dan harga eceran. Tingkatan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga retail domestik, federal, negara bagian, dan lokal. Ketika undang-undang bersifat federal, undang-undang tersebut berlaku untuk perdagangan antar negara bagian. Seorang pengecer yang beroperasi hanya di dalam batas wilayah satu negara bagian tidak terikat oleh beberapa undang-undang federal. Aturan pemerintah yang utama berkaitan dengan penetapan harga horizontal dan penetapan harga vertikal. Diskriminasi harga, tingkat harga minimum, penetapan harga per unit, penghapusan harga barang dan iklan harga. Bagi pengecer yang ikut beroperasi di luar negara asal mereka, tingkat pemerintahan keempat ikut berperan, yurisdiksi internasional. Penetapan harga horizontal, perjanjian antara produsen, antara distributor atau antara pengecer untuk menetapkan harga dikenal sebagai penetapan harga horizontal. Perjanjian semacam itu ilegal berdasarkan Undang-Undang Antitrust, Sherman, dan Undang-Undang Komisi Perdagangan Federal. Terlepas dari seberapa wajar harga tersebut, juga ilegal bagi pengecer untuk berkumpul mengenai penggunaan kupon, potongan harga, atau taktik harga lainnya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sedikit tindakan hukum berskala besar yang diambil, sanksi untuk praktik penetapan harga secara horizontal dapat sangat berat. Kasus penetapan harga secara horizontal yang baru-baru ini melibatkan Apple dan 5 perusahaan penerbitan buku, dengan tuduhan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bersekongkol untuk menaikkan harga e-book bagi konsumen. Hakim memutuskan bahwa konspirasi penetapan harga tersebut merupakan pelanggaran secara otomatis terhadap pasal 1 Undang-Undang Sherman. Penerbit segera menyetujui penyelesaian kasus, tetapi Apple memutuskan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Pada Maret 2016, Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka tidak akan mempertimbang banding Apple. Penyelesaian gugatan senilai $450 juta terhadap Apple tetap berlaku. Penetapan harga vertikal. Ketika produsen atau distributor berusaha mengendalikan harga eceran barang dan jasa mereka, penetapan harga vertikal terjadi. Hingga tahun 2007, pengecer di Amerika Serikat tidak dapat dipaksa untuk mematuhi harga eceran minimum yang ditetapkan oleh produsen dan distributor. Undang-undang federal yang melarang praktik ini bertujuan untuk mendorong persaingan harga di antara pengecer dan menurunkan harga bagi konsumen. Namun, akibat putusan Mahkamah Agung pada tahun 2007, situasi berubah secara signifikan. Putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa pembatasan harga jual kembali minimum harus dievaluasi secara kasus per kasus. Di antara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah dampak terhadap persaingan, manfaat bagi konsumen, dan isu-isu lain. Perjanjian harga jual kembali minimum paling mungkin dianggap sebagai praktik anti persaingan jika perjanjian tersebut memfasilitasi penetapan harga di satu tingkat saluran distribusi seperti di tingkat pengecer. Buktinya adanya perjanjian di tingkat pengecer seringkali mencakup bukti bahwa dua atau lebih pengecer telah berkomunikasi di antara mereka sendiri dan kemudian meminta pemasok bersama untuk menetapkan harga jual kembali minimum atau menghukum pengecer pesaing yang menurunkan harga. Selain itu, pemeliharaan harga jual kembali minimum tidak diperbolehkan jika pengecer dominan menggunakannya atau untuk merugikan pesaing. Saat ini, meskipun produsen dan distributor grosir dapat menerapkan harga minimum di tingkat retail, jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagian besar pemasok memilih untuk tidak melakukannya karena mereka tidak ingin kehilangan bisnis dengan pengecer diskon
Walmart, Target, dan Costco. Pabrikan dan distributor grosir juga dapat secara hukum mengendalikan harga eceran dengan salah satu metode berikut. 1. Mereka dapat menyeleksi pengecer. 2. Mereka dapat menetapkan harga daftar yang realistis. 3. Mereka dapat mencetak harga secara langsung pada produk yang tidak wajib digunakan oleh pengecer. 4. Mereka dapat menetapkan harga reguler yang diterima oleh konsumen, seperti 75 sen untuk sebuah koran. 5. Mereka dapat menggunakan penjualan konsinyasi, di mana pemasok tetap memiliki barang hingga terjual dan menanggung biaya yang biasanya ditanggung oleh pengecer. 6. Mereka dapat memiliki fasilitas retail. 7. Mereka dapat menolak menjual kepada pengecer yang mengiklankan harga diskon yang melanggar kebijakan tertulis. 8. Pemasok berhak mengumumkan kebijakan harga untuk dealer dan dapat menolak menjual kepada mereka yang tidak mematuhi. 9. Mereka tidak dapat menggunakan paksaan untuk melarang pengecer mengiklankan harga rendah. Diskriminasi harga. Undang-Undang Robinson-Patman melarang produsen dan distributor grosir untuk melakukan diskriminasi dalam hal harga atau syarat pembelian seperti intensif iklan saat menjual kepada pengecer individu jika pengecer tersebut membeli produk dengan kualitas yang sama dan dampak dari diskriminasi tersebut merugikan pesaing. Tujuan undang-undang ini adalah mencegah pengecer besar menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan diskon yang tidak dibenarkan oleh penghematan biaya yang diperoleh pemasok akibat pesanan besar. Ada pengecualian yang memungkinkan diskriminasi harga yang dibenarkan ketika produk-produk tersebut secara fisik berbeda. Pengecer yang membayar harga yang berbeda bukanlah pesaing tidak terganggu. Perbedaan harga disebabkan oleh perbedaan biaya pemasok, kondisi pasar berupa biaya naik atau turun, atau pemasok pesaing mengubah harga mereka. Diskon tidak ilegal asalkan pemasok mematuhi aturan yang telah ditetapkan, memberikan diskon kepada pengecer pesaing secara adil, dan menawarkan diskon yang cukup berjenjang seperti pengecer kecil juga dapat memenuhi syarat. Diskon untuk pembelian kumulatif, pesanan tahunan total, dan pembelian multistore oleh rantai toko yang mungkin sulit dibenarkan. Meskipun Undang-Undang Robinson-Patman lebih membatasi penjual daripada pembeli, pengecer tetap dilindungi oleh pasal 2F. Dilarang bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan dalam rangka perdagangan tersebut dengan sengaja memicu atau menerima diskriminasi harga yang dilarang dalam pasal ini. Oleh karena itu, pembeli retail harus berusaha mendapatkan harga terendah yang dikenakan kepada pesaing manapun, namun tidak boleh menawarkan terlalu keras sehingga diskon tidak dapat digunakan oleh pengecualian yang dapat diterima. Undang-undang ini berlaku untuk pembelian tetapi tidak berlaku untuk jasa atau sewa. Hukum harga minimum. Hampir setengah dari negara bagian memiliki undang-undang harga minimum yang melarang pengecer menjual barang tertentu dengan harga di bawah biaya produksi ditambah persentase tetap untuk menutupi biaya operasional. Selain undang-undang umum, beberapa peraturan negara bagian menetapkan harga minimum untuk produk tertentu. Misalnya di New Jersey dan Connecticut, harga eceran minuman keras tidak boleh kurang dari harga grosir, termasuk pajak dan biaya pengiriman. Hukum harga minimum melindungi pengecer kecil dari praktik harga predator, di mana pengecer besar berusaha mengurangi persaingan dengan menjual barang dan jasa harga sangat rendah sehingga menyebabkan pengecer kecil bangkrut. Dalam satu kasus, 3 apotek di Arkansas mengajukan gugatan dengan klaim bahwa Walmart telah menjual barang-barang tertentu di bawah biaya produksi untuk mengurangi persaingan. Walmart mengakui bahwa mereka telah menetapkan harga beberapa barang di bawah biaya produksi untuk bersaing dengan harga pesaing, tetapi bukan untuk merugikan pesaing. Mahkamah Agung Arkansas memutuskan Walmart tidak menggunakan praktik harga predator karena ketika apotek tersebut masih menguntungkan. Dengan strategi loss leader, pengecer menetapkan harga barang-barang terpilih di
di bawah biaya produksi untuk menarik lebih banyak pelanggan ke toko mereka. Supermarket dan pengecer lainnya mengiklankan produk close leader untuk mendorong pelanggan mengunjungi toko atau situs web. Ketika pelanggan berada di toko, mereka juga akan membeli barang-barang lain yang memiliki margin keuntungan lebih tinggi, sehingga meningkatkan penjualan dan keuntungan secara keseluruhan. Produk close leader mungkin tidak menghasilkan keuntungan, tetapi kerugian tersebut akan ditutupi melalui penjualan barang atau jasa lain yang mungkin atau tidak terkait dengan produk tersebut. Menerapkan strategi produk pemikat dapat berisiko. Pelanggan yang sensitif terhadap harga mungkin tidak melakukan pembelian tambahan, sehingga beberapa produk pemikat mungkin merupakan penawaran bersyarat yang mengharuskan pelanggan memenuhi batas pembelian minimum. Penggunaan produk pemikat yang luas oleh pengecer dapat menyebabkan tekanan penurunan harga, sehingga penggunaannya untuk menembus pasar perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Kemudian di sini ada harga satuan. Di beberapa negara bagian, penyebaran penggunaan paket telah menyebabkan hukum negara satuan, di mana beberapa pengecer harus menyatakan harga total suatu barang dan harga persatuan ukuran. Toko makanan paling terpengaruh oleh aturan harga satuan karena barang kebutuhan sehari-hari lebih diatur daripada barang kebutuhan. Ada pengecualian untuk perusahaan dengan penjualan rendah. Tujuan penetapan harga satuan adalah untuk meningkatkan konsumen membandingkan harga produk yang tersedia dalam berbagai ukuran. Jadi, sekali tuna 5 ons dengan harga 1,35 dolar juga akan memiliki label rak yang menunjukkan harga 27 sen per ons. Dan seseorang mengetahui bahwa sebotol soda 20 ons yang dijual seharga 1 dolar atau dengan 5 sen per on, harganya lebih mahal daripada sebotol 67,6 ons atau 2 liter seharga 1,49 dolar 22 sen per on. Biaya pengecer mencakup penghitungan harga per unit, percetakan label produk dan rak, serta penyimpanan catatan komputer. Biaya-biaya ini dipengaruhi oleh cara penetapan harga barang oleh pemasok atau pengecer, jumlah barang yang dikenakan harga satuan, frekuensi perubahan harga, volume penjualan, dan jumlah toko dalam suatu rantai. Penetapan harga satuan bisa menjadi strategi yang baik bagi para pengecer, bahkan ketika tidak diwajibkan. Di banyak supermarket, sistem penetapan harga satuan lebih dari sekedar menguntungkan karena berkurangnya kesalahan penandaan harga, kontrol inventaris yang lebih baik, dan manajemen ruang yang lebih baik. Kemudian ada penghapusan harga barang, meningkatnya penggunaan sistem pembayaran terkomputerisasi telah menyebabkan banyak perusahaan, terutama khususnya supermarket, untuk mendorong penghapusan harga barang, di mana harga hanya dicantumkan di rak atau papan nama, bukan pada barang satuan. Alih-alih penandaan harga yang mahal untuk setiap barang, peritel ingin mengendalikan peralatan pemindai yang membaca kode produk yang telah dianalisis sebelumnya dan memasukkan data harga di kasir. Upaya mereka telah berhasil pada tahun 2011. Michigan menghapus undang-undang tersebut, menjadikan Massachusetts satu-satunya tempat di Amerika Serikat yang melarang beberapa untuk penghapusan harga di seluruh negara bagian. Penetapan harga di rak ini kini lebih diterima secara luas. Mengapa para pengajar penentang undang-undang penetapan harga barang? Mereka bersikeras bahwa pelabelan rak elektronik atau manual serta pemindai kasir membuat harga barang-barang individual menjadi tak relevan. Alih-alih melayani pelanggan, jam kerja tenaga penjual terfokus dan juga mencetak barang dengan stiker dan meningkatkan biaya karyawan. Para konsumerisme mendukung mereka adalah berharga, membantu pelanggan berbelanja dan membantu mereka memverifikasi harga yang dibawanya saat kasir. Label harga juga membantu kasir mengurangi kesalahan pembayaran. Harga iklan. Komisi Perdagangan Federal atau VTC memiliki pedoman berkaitan dengan pengiklanan pengurangan harga, pengiklanan harga yang berhubungan dengan harga bersaing, dan pengiklanan umpan dan ganti. Pengecer tidak dapat mengklaim atau menyiratkan bahwa suatu harga telah diturunkan dari beberapa tingkat sebelumnya, kecuali harga sebelumnya adalah harga benar-benar telah ditawarkan pengecer untuk suatu barang atau jasa secara teratur selama kurun waktu yang cukup besar dan terkini. Ketika seseorang pengecer menyatakan harga mereka lebih rendah daripada harga pesaing, mereka harus memastikan bahwa perbandingan tersebut berlaku untuk perusahaan yang menjual dalam jumlah besar di wilayah perdagangan yang sama.
Praktik yang agak kontroversial tetapi legal adalah penyesuaian harga. Umumnya pengecer membuat 3 asumsi ketika menjamin untuk menyamai harga terendah dari pengecer pesaing manapun. Yang pertama, jaminan ini memberi kesan kepada pembeli bahwa suatu perusahaan sedang menawarkan harga rendah. Jika tidak, mereka tidak akan membuat komitmen tersebut. Yang kedua, sebagian besar pembeli tidak akan kembali ke toko setelah berbelanja meskipun mereka terlihat harga yang lebih rendah diiklankan di tempat lain. Yang ketiga, jaminan tersebut dapat mengecualikan sebagian besar diskon besar dan perusahaan daring dengan menyatakan bahwa mereka sebenarnya bukan pesaing. Iklan yang padat tadi adalah praktik ilegal di mana pengecer memikat pelanggan dengan mengiklankan barang dan jasa dengan harga yang sangat rendah. Ketika pelanggan menghubungi pengecer atau dengan mengunjungi toko, menghubungi nomor bebas pulsa atau mengunjungi situs web, ia diberitahu bahwa barang atau jasa yang diminati sedang habis stok atau kualitasnya rendah. Seseorang tenaga penjual atau screenback mencoba meyakinkan pelanggan untuk membeli barang pengganti yang lebih mahal. Pengecer tidak berniat menjual barang yang diiklankan. Dalam memutuskan apakah suatu promosi menggunakan iklan umpan dan ganti, PTC mempertimbangkan beberapa banyak transaksi yang dilakukan oleh pada harga yang diiklankan. Apakah komisi penjualan dikecualikan pada barang obral dan total penjualan relatif terhadap biaya iklan. Produsen, grosir, dan pemasok lainnya serta harga eceran. Mungkin terdapat konflik antara produsen dan pemasok lain. Pengecer dalam menetapkan harga air masing-masing menginginkan kendali. Produsen biasanya menginginkan citra tertentu dan memungkinkan semua pengecer, bahkan yang tidak efisien, untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian besar pengecer ingin menetapkan harga berdasarkan citra, tujuan dan sebagainya. Pemasok dapat mengendalikan harga dengan lebih baik melalui distribusi eksklusif, tidak menjual pengecer yang memberikan potongan harga atau menjadi pengecernya sendiri. Pengecer dapat memperoleh kendali dengan lebih baik dengan menjadi pelanggan vital, mengancam untuk berhenti menyediakan barang, menyimpan merek pribadi atau menjual barang-barang di pasar gelap. Kemudian kepercayaan dan keadilan dalam manajemen pendapatan. Sistem manajemen pendapatan berupaya memaksimalkan keuntungan pengecer dengan terus-menerus mengubah cara campuran harga. Sebuah maskapai penerbangan mungkin memiliki beberapa harga untuk kursi yang berdasarkan di pesawat yang sama berdasarkan waktu pembelian kursi tersebut. Sebuah restoran memungkinkan menawarkan diskon selektif di situs webnya pada saat reservasinya. Jadwal menunjukkan tingkat pemanfaatan meja yang rendah. Sebaliknya, mungkin tidak ada kursi diskon di pesawat atau di restoran jika ada konvensi besar di kota. Popularitas web telah meningkat peluang untuk strategi manajemen pendapatan dengan memungkinkan pengecer memantau periode penjualan rendah dan tinggi secara efisien dan menyesuaikan harga. Kebijakan manajemen pendapatan. Pengecer dapat merusak kepercayaan konsumen berdasarkan keinginan pengecer untuk memaksimalkan keuntungan dan menggunakan konsep kepuasan pelanggan yang menekankan pendapatan seumur dan hidup berpelangganan setia. Kepercayaan juga dapat dirusak oleh kedua pelanggan yang membayar harga berbeda untuk barang yang sebanding. Banyak produsen yang menetapkan harga kepada pengecer dengan memperkirakan harga eceran akhir lalu menguranginya dengan margin keuntungan pengecer dan gross yang dibutuhkan. Dalam pakaian pria, markup retail yang umum adalah 50% dari harga akhir. Dengan demikian, kemeja pria seharga $50 dapat dijual ke pengecer dengan harga yang tidak lebih dari 25%, $25. Jika melibatkan grosir, harga grosir produsen harga jauh di bawah $25. Pengecer terkadang menjual produk produsen dan memantau harga tinggi agar merek pesaing seperti merek dagang pribadi dapat dijual dengan lebih mudah. Hal ini disebut menjual melawan merek dan tidak disukai oleh produsen karena penjualan mereka cenderung menurun. Beberapa pengecer juga menjual barang pasar gelap. Produk bermerek dibeli pasar luar negeri atau barang yang dikirim ulang dari pengecer lain. Produsen tidak menyukai barang pasar gelap karena sering dijual dengan harga rendah oleh pedagang lain tidak resmi. Mereka dapat menuntut pengecer barang di pasar gelap ketika pemasok tidak dikenal atau produknya baru. Pengecer mungkin meminta jaminan harga. Misalnya tidak mendapatkan stok radio, pemasok baru menjamin harga eceran disarankan sebesar $30. Jika pengecer tidak menjual radio seharga $30, produsen akan mengembalikan uang. Kemudian produsen akan mengembalikan $5. Jaminan lainnya adalah ketika pemasok memberitahu pengecer bahwa tidak ada pesaing dapat membeli barang dengan harga lebih rendah. Jika ada yang melakukannya, pengecer akan mendapatkan potongan harga. Kekuatan relatif pengecer dan pemasoknya menentukan apakah jaminan tersebut diberikan.
persaingan dan harga eceran. Penetapan harga pasar terjadi ketika pembeli memiliki banyak pilihan pengecer. Dalam hal ini, pengecer seringkali menetapkan harga yang serupa atau sama lain dengan kendali yang lebih kecil atas harga. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga supermarket, restoran, tempat saji, dan SPBU. Mungkin menggunakan penerapan harga pasar karena industri mereka yang kompetitif. Permintaan untuk pengecer tertentu mungkin cukup lemah sehingga beberapa pelanggan akan beralih bersaing jika harga dinaikkan secara signifikan. Dengan penetapan harga yang diatur, perusahaan berupaya menarik konsumen berdasarkan bauran retail yang unik. Hal ini terjadi ketika seorang menganggap citra, ragam produk, layanan, dan sebagainya penting dan mereka bersedia membayar harga di atas rata-rata kepada produk retail yang unik. Departemen store kelas atas, toko pakaian, dan restoran mahal termasuk di antara mereka yang menawarkan produk unik dan memiliki kendali yang kuat atas harga mereka sendiri. Sebagian besar strategi berorientasi harga dapat dengan cepat ditiru. Dengan demikian, reaksi persaing dapat diprediksi jika perusahaan terkemuka berhasil. Berarti strategi penetapan harga harus dilihat dari perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Jika persaingan menjadi terlalu ketat, perang harga dapat meletus di mana berbagai perusahaan terus-menerus menurunkan harga di bawah harga normal dan kadang-kadang di bawah biaya mereka untuk menarik konsumen dari pesaing. Perang akan sulit diakhiri dengan dapat menyebabkan laba rendah, kerugian atau bahkan kebangkrutan bagi beberapa pesaing. Hal ini terutama berlaku bagi retail web. Kemudian mengembangkan strategi harga eceran. Strategi harga retail memiliki 5 langkah: tujuan kebijakan, strategi implementasi, dan penyesuaian. Kebijakan penerapan harga harus terintegrasi dengan keseluruhan baruan retail. Yang terjadi pada langkah-langkah kedua, proses ini dapat menjadi rumit karena sifat permintaan yang seringkali tidak menentu, jumlah barang yang dijual, dan dampak faktor eksternal yang telah disebutkan. Dan di sini tujuan dan harga retail. Strategi penetapan harga pengecer harus mencerminkan tujuan keseluruhannya dan berkaitan dengan penjualan dan laba. Harus ada pula sasaran penetapan harga yang spesifik untuk menghindari potensi masalah, seperti membingungkan pelanggan karena terlalu banyak penetapan harga, menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menawar, sering menawarkan diskon untuk meningkatkan kunjungan pelanggan, margin laba yang rendah, dan terlalu berfokus pada harga. Kemudian tujuan keseluruhan dan harga. Sasaran penjualan dapat dinyatakan dalam bentuk pendapatan dan atau unit. Strategi agresif yang dikenal sebagai penetapan harga penetrasi pasar digunakan ketika pemerintah menginginkan pendapatan besar dengan menetapkan harga rendah dan menjual banyak unit. Laba per unit rendah tetapi laba tinggi jika proyeksi penjualan terpenuhi. Pendekatan ini tepat jika pelanggan sensitif terhadap harga rendah menghambat persaingan aktual dan potensial dan biaya retail yang tidak naik karena volume penjualan. Dengan strategi penetapan harga skimming pasar, perusahaan menetapkan harga premium dan menarik pelanggan yang kurang mementingkan harga daripada layanan, variasi, dan prestis. Strategi ini biasanya tidak memaksimalkan penjualan tetapi mencapai laba per unit yang tinggi. Strategi ini jika segmen sasaran tidak sensitif terhadap harga, jika pesaing baru kecil kemungkinannya memasuki pasar, dan jika peningkatan penjualan akan sangat meningkat biaya retail. Pengembalian investasi pemulihan kas lebih awal merupakan tujuan yang lain terkait potensi menghasilkan laba bagi retail yang menggunakan strategi market skimming. Pengembalian investasi diupayakan jika retail menginginkan laba sebesar persentase tertentu dari investasinya. Misalnya 20% dari investasi inventaris. Pemulihan kas lebih awal dimanfaatkan oleh retail yang mungkin kekurangan dana, ingin berekspansi atau tidak yakin dengan masa depan. Kemudian di sini terdapat faktor strategi pasar retail. Seperti contoh BA Toys City, toko diskon kami di Pernata sebelumnya. Di bab ini dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana seseorang retail menetapkan target penjualan, laba dan laba atas investasi. Perusahaan menjual mainan murah dan menjual lebih dari harga normal untuk menghindari persaingan dengan toko mainan arus utama. Menerapkan suatu harga untuk semua mainan atau ditetapkan dalam kisaran $9 hingga $12. Meminimalkan biaya operasional, mendorong layanan mandiri, dan menyediakan pilihan yang baik.
Kemudian yang pertama ada target pendapatan penjualan akan menghasilkan $10, total penjualan tertinggi $1.040. Kemudian yang kedua target keuntungan dolar akan menghasilkan $11, total keuntungan tertinggi adalah $132. Yang ketiga target investasi laba atas persediaan yang menghasilkan $10, laba atas investasi persediaan adalah 127%. Kemudian yang keempat, meskipun sebagian besar barang yang dapat dijual pada harga $9, harga tersebut akan menghasilkan keuntungan paling sedikit $55,600. Kemudian yang kelima, harga $12 akan menghasilkan keuntungan tertinggi per unit $1,92 dan sebagian persentase penjualan, tetapi total keuntungan dolar tidak dimaksimalkan pada harga ini. Perputaran persediaan tertinggi 9,5 kali pada $9 tidak akan menghasilkan total laba tertinggi. Akibatnya OECD memutuskan harga $11 karena akan menghasilkan dolar tertinggi keuntungan sekaligus menghasilkan laba baik per unit dan laba persentase. Kemudian tabel ini menyajikan data terperinci mengenai beberapa metrik keuangan pada empat tingkat harga jual yang berbeda, $9, $10, dan $11. Dan metrik yang disertakan meliputi permintaan unit, pendapatan penjualan, biaya barang, biaya operasional, laba total, dan pembelian investasi inventaris, dan menunjukkan bagaimana perubahan harga jual mempengaruhi variabel-variabel ini. Kemudian gambar tujuan tertentu penetapan harga tertentu selain penjualan dan laba. Setiap retail harus menentukan kepentingan relatifnya terhadap situasi mereka dan merencanakan dengan tepat beberapa tujuan mungkin tidak sejalan, seperti tidak menarik membeli untuk terlalu memperhatikan harga, dan filosofi kami tidak akan dijual lebih murah. Price policy melalui kebijakan harga yang luas, beredar menghasilkan rencana harga terpadu dengan perspektif jangka pendek dan jangka panjang, atau menyeimbangkan tujuan masuk dan masa depan, serta citra konsisten atau berita bagi jaringan retail dan para laba. Berita menghubungkan kebijakan harga dengan target citra retail dan elemen lain dari baruan retail. Berikut beberapa kebijakan harga yang dapat oleh perusahaan. Tidak ada pesaing yang akan memiliki harga lebih rendah, tidak ada pesaing yang akan memiliki harga lebih tinggi atau untuk prestis tujuan. Harga akan konsisten dengan harga pesaing. Semua barang akan dihargai secara independen bergantung pada permintaan masing-masing, atau harga semua barang akan saling terkait untuk menjaga citra dan memastikan markup yang tepat. Kepemimpinan harga akan diterapkan, pesaing akan menjadi pemimpin harga dan penetapan harga terlebih dahulu, atau harga ditetapkan secara independen dari pesaing. Harga akan konstan sepanjang tahun atau musim, atau harga akan berubah jika biaya berubah. Price strategy dalam penetapan demand oriented pricing, pengecer menetapkan harga berdasarkan keinginan konsumen. Pengecer menentukan kisaran harga yang dapat diterima oleh pasar sasaran. Batas atas kisaran harga adalah batas permintaan harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen untuk suatu barang atau jasa. Dengan penetapan cost orient pricing, pengecer menetapkan batas bawah harga minimum yang dapat diterima oleh perusahaan agar dapat mencapai target laba tertentu. Pengecer biasanya menghitung biaya barang dagangan dan biaya operasional, lalu menambahkan margin laba ke dalam angka tersebut. Untuk penetapan competition orient pricing, pengecer menetapkan harga sesuai dengan harga pesaingnya. Tingkat per harga pesaing utama lebih dipelajari dan diterapkan. Sebagai aturan, pengecer harus menggabungkan pendekatan ini dalam menerapkan strategi harga. Pendekatan tidak boleh dilihat dari sesuatu yang beroperasi secara independen. Selanjutnya ada demand oriented pricing, yaitu pengecer menggunakan ini untuk memperkirakan jumlah barang yang akan dibeli pelanggan pada berbagai harga. Pendekatan ini mempelajari minat pelanggan dan implikasi psikologis dari harga. Dua aspek penetapan harga psikologis adalah price quality association dan price pricing. Menurut konsep price quality association, banyak konsumen percaya bahwa harga tinggi menandakan kualitas tinggi dan harga rendah menandakan kualitas rendah. Asosiasi ini khususnya penting jika perusahaan atau produk bersaing sulit dinilai
tepi pada retail baru, pembeli merasakan perbedaan kualitas yang besar di antara retail atau produk. Karena memang tidak signifikan dalam pilihan produk, meskipun berbagai studi telah mendokumentasikan hubungan harga kualitas dan juga menunjukkan bahwa jika syarat kualitas lain seperti atmosfer retail, layanan pelanggan, dan merek populer terlibat, isyarat-isyarat ini mungkin lebih penting daripada harga dalam penilaian seseorang terhadap kualitas retail atau produk secara keseluruhan. Selanjutnya ada price fixing yang mengasumsi bahwa konsumen tidak akan membeli barang dan jasa dengan harga yang dianggap terlalu rendah. Berdasarkan pada Price Quality Association, asumsinya adalah bahwa konsumen mungkin merasa harga yang terlalu rendah berarti kualitas dan status yang buruk. Beberapa orang mencari penetapan harga prestis ketika memilih pengecer dan tidak akan membeli pengecer dengan harga yang dianggap terlalu rendah. Saks-Fifth Avenue dan Neiman Marcus umumnya tidak menyediakan barang-barang kelas bawah karena pelanggan mereka mungkin menganggap barang-barang tersebut berkualitas rendah. Penetapan harga prestis tidak berlaku untuk semua pembeli. Beberapa orang mungkin berhemat dan selalu berbelanja barang murah dan baik asosiasi harga kualitas maupun penetapan harga prestis mungkin tidak berlaku bagi mereka. Cost oriented pricing, yaitu penetapan harga markup merupakan teknik penetapan harga yang paling umum digunakan. Dalam penetapan harga markup, pengecer menetapkan harga dengan menambahkan biaya barang dagangan per unit, biaya operasional retail, dan laba yang diinginkan. Selisih antara biaya barang dagangan dan harga jual disebut markup. Jika pengecer membeli meja seharga $200 dan menjualnya seharga $300, tambahan $100 tersebut akan menutupi biaya operasional dan laba. Markup yang diterapkan adalah 33 minus 1/3% pada harga eceran atau 50% pada HA tingkat markup bergantung pada markup tradisional suatu produk. Harga daftar yang disarankan termasuk perputaran inventaris, persaingan, biaya sewa dan biaya overhead lainnya, sejauh mana produk harus dilayani dan upaya penjualan. Markup dapat dihitung berdasarkan harga jual eceran atau biaya, tetapi biasanya dihitung menggunakan harga eceran. Mengapa? Yang pertama, beban eceran, penurun harga, dan laba selalu dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Dengan demikian, markup sebagai persentase dari penjualan lebih bermakna. Yang kedua, produsen memberikan harga jual dan diskon kepada pengecer sebagai persentase pengurangan dari harga eceran. Yang ketiga, data harga eceran lebih mudah diperoleh daripada data biaya. 4. Profitabilitas tampak lebih kecil jika dinyatakan berdasarkan harga. Hal ini dapat berguna dalam berkomunikasi dengan pemerintah, karyawan, dan konsumen. Tabel 17.4 menunjukkan beberapa persentase markup pada harga eceran dan harga produk. Seiring dengan kenaikan markup, perbedaan antara kedua persentase tersebut semakin besar. Misalkan seorang pengecer membeli jam tangan dengan harga $20 dan mempertimbangkan apakah akan menjualnya seharga $25, $40, atau $100. Harga $25 menghasilkan markup 20% di harga eceran dan 25% di harga pokok. Harga $40 menghasilkan markup 50% di harga eceran, 100% di harga pokok. Dan harga $100 menghasilkan markup 80% di harga eceran dan 400% di harga pokok. 3 contoh berikut menunjukkan kegunaan markup dalam perencanaan. Yang pertama, sebuah toko pakaian diskon dapat membeli satu kiriman kemeja dengan lengan panjang pria seharga $12 masing-masing dan dengan markup sebesar 50% pada harga eceran. 9. Berapa harga eceran yang harus ditetapkan toko tersebut untuk mencapai markup ini? Seperti rumus yang sudah ada. Contoh 2, sebuah toko alat tulis menetapkan markup harga eceran minimum sebesar 40%, 10 jika amplop standar dijual seharga $7,99 per kotak. Berapa harga maksimum yang harus dibayar toko tersebut untuk setiap kotaknya? Yang ketiga, sebuah toko perlengkapan olahraga menawarkan penjualan obral sepeda. Harga setiap sepeda adalah $105 dan seharusnya dijual seharga $160. Berapa persentase markup yang akan diperoleh toko tersebut? Persentase markup pengecer juga dapat ditentukan dengan memeriksa rencana biaya operasional retail, laba, dan penjualan bersih. Misalkan, seorang penjual bunga memperkirakan biaya operasional tahunan sebesar $55.000, laba yang diinginkan adalah $50.000 per tahun, termasuk gaji pemilik. Penjualan bersih diperkirakan sebesar $250.000. Presentasi markup yang akan direncanakan
seperti contoh dan rumusnya itu. Jika tanaman pot dijual di toko bunga seharga $8 tiap satu buah, maka harga jual pengecernya adalah merchandise cost dibagi 1 minus markup. Toko bunga tersebut harus menjual sekitar 18.129 tanaman. Dengan asumsi ini, satu-satunya produk yang tersedia seharga $13,79 per tanaman untuk mencapai target penjualan dan laba. Markup awal didasarkan pada nilai eceran asli yang ditetapkan untuk barang dagangan dikurangi biaya barang dagangan tersebut. Markup yang dipertahankan didasarkan pada harga aktual yang diterima untuk barang dagangan yang terjual selama periode waktu tertentu dikurangi biaya barang dagangan. Markup yang dipertahankan berkaitan dengan harga aktual yang diterima, sehingga sulit diprediksi. Perbedaan antara markup awal dan markup yang dipertahankan adalah bahwa markup yang dipertahankan mencerminkan penyesuaian untuk penurunan harga. Markup, penambahan markup, kekurangan dan diskon. Presentasi markup awal bergantung pada biaya operasional yang direncanakan, laba, pengurangan, dan penjualan bersih. Presentasi markup yang dipertahankan, yaitu ada margin counter adalah selisih antara penjualan bersih dan total biaya barang yang dijual atau yang disesuaikan dengan diskon tunai dan biaya tambahan. Yang kedua, margin counter atau dollar plus penjualan bersih minus total biaya barang. Ketiga, ada margin counter toko bunga atau setara dolar dari markup yang dipertahankan sekitar $105.000. Yang keempat, kebijakan markup variabel. Pengecer sengaja menyesuaikan markup berdasarkan kategori barang dagangan. Dengan kebijakan markup variabel, pengecer sengaja menyesuaikan markup berdasarkan kategori barang dagangan. Yang pertama, ada kebijakan markup variabel mengakui bahwa biaya berbagai kategori barang atau jasa dapat berfluktuasi secara signifikan. Beberapa barang memerlukan modifikasi dan pemasangan. Kedua, kebijakan markup variabel menunjukkan adanya perbedaan dalam investasi produk. Tiga, kebijakan markup variabel memperhitungkan perbedaan dalam upaya penjualan dan keterampilan merchandising. Empat, kebijakan markup variabel dapat membantu retail untuk meningkatkan kunjungan pelanggan dengan mengiklankan produk-produk tertentu dengan diskon besar. Salah satu cara untuk merencanakan markup variabel adalah profitabilitas produk langsung atau DPP, sebuah teknik yang memungkinkan pengecer menemukan profitabilitas setiap kategori barang dagangan dengan menghitung margin counter per unit yang disesuaikan dengan menetapkan biaya produk langsung untuk kategori biaya seperti perdagangan, transportasi, penanganan, dan penjualan. Markup yang tepat untuk setiap kategori atau barang kemudian ditetapkan. Profitabilitas produk langsung digunakan oleh beberapa supermarket, toko diskon, dan pengecer lainnya. Harga yang berorientasi pada persaingan, pengecer dapat menggunakan harga pesaing sebagai panduan. Perusahaan tersebut mungkin tidak akan mengubah harga sebagai respon terhadap perubahan permintaan atau biaya, kecuali pesaing mengubah harga mereka. Penetapan harga yang berorientasi pada persaingan tidak memerlukan perhitungan kurva, permintaan atau elastisitas harga. Harga pasar rata-rata diasumsikan adil bagi konsumen dan pengecer. Penetapan harga di tingkat pasar tidak mengganggu persaingan dan oleh karena itu biasanya tidak menyebabkan pembalasannya. Integritas peningkatan terhadap strategi harga untuk mengintegrasikan ketiga pendekatan dengan tepat. Penempatan harus berorientasi permintaan, menekan harga, berorientasi biaya. Haruskah harga yang berbeda dikenakan untuk suatu produk berdasarkan negosiasi dengan pelanggan, musim, dan sebagainya? Orientasi permintaan, apakah tingkat harga tentu memungkinkan tercapainya markup tradisional atau orientasi biaya? Berapa tingkat harga yang dibutuhkan untuk suatu barang dengan biaya pembelian, penjualan, atau pengiriman khusus? Biaya orientasi, yaitu ada berapa tingkat harga yang ditetapkan atau pesaing kompetitif, apakah harga di atas harga pasar dapat ditetapkan karena citra yang unggul. Orientasi kompetitif atau penggunaan baru untuk kartu kredit dan debit menurut firma riset dan konsultasi terbuka, penjualan kartu kredit dan debit prabayar tumbuh dari $12 miliar pada tahun 2007 menjadi lebih dari 230 miliar pada tahun 2015 dan mencakup 4% dari semua pembelian kartu pembayaran dengan pengecer. 11, tingkat pertumbuhan yang tinggi ini dapat dijelaskan oleh dua perkembangan: peningkatan di masa kartu hadiah dan semakin banyaknya konsumen yang tidak memiliki rekening bank tradisional.
strategi harga. Menerapkan strategi penetapan harga melibatkan berbagai keputusan spesifik yang terpisah namun saling terkait. Di samping konsep-konsep umum, harga khusus dan variabel. Dengan penetapan harga khusus, pengecer menetapkan harga barang dan jasa dan berusaha mempertahankannya untuk jangka waktu yang panjang. Contoh barang dengan harga khusus adalah koran, permen, barang dari mesin penjual otomatis dan makanan di menu restoran. Salah satu bentuk penetapan harga adalah penetapan harga rendah setiap hari atau EDLP, di mana pengecer berusaha menjual barang dan jasanya dengan harga rendah yang konsisten sepanjang musim penjualan. Harga rendah ditetapkan di awal dan hanya ada sedikit atau tidak ada penawaran khusus yang diiklankan, kecuali untuk barang yang dihentikan produksinya atau barang yang habis terjual di akhir musim. Dengan penetapan harga variabel, pengecer menyesuaikan harga mereka agar sesuai dengan fluktuasi biaya dan permintaan konsumen. Penetapan harga variabel dapat memberikan daya tarik kepada adanya peluang penjualan khusus bagi pelanggan. Kedua, ada fluktuasi biaya dapat bersifat musiman atau tren. Fluktuasi permintaan dapat terjadi berdasarkan tempat atau waktu. Fluktuasi berdasarkan tempat terjadi pada pengecer yang menjual lokasi tempat hidup atau seperti dalam konser atau lokasi kamar seperti hotel. Harga yang berbeda dapat dikenakan biaya untuk lokasi yang berbeda. Misalnya tiket yang dekat dengan panggung memiliki harga yang lebih tinggi. Fluktuasi berdasarkan waktu terjadi jika permintaan konsumen berbeda berdasarkan jam, hari, atau musim. Permintaan bioskop lebih tinggi pada hari Sabtu dibandingkan hari Rabu, karena seharusnya lebih rendah pada periode permintaan rendah. Penetapan harga manajemen hasil adalah teknik penetapan harga variabel berbasis permintaan atau terkomputerisasi yang digunakan pengecer, yang biasanya perusahaan jasa, untuk menentukan kombinasi harga yang menghasilkan total pendapatan terbesar dalam periode tertentu. Kebijakan satu harga dan harga fleksibel. Dengan kebijakan satu harga, pengecer mengenakan harga yang sama kepada semua pelanggan yang membeli barang dengan kondisi yang sama. Kebijakan ini dapat digunakan bersama dengan penetapan harga umum atau penetapan harga variabel. Penetapan harga fleksibel memungkinkan konsumen untuk menawar harga. Mereka yang pandai menawar mendapatkan harga yang lebih rendah. Toko perhiasan, dealer, mobil, dan lainnya dengan penetapan harga fleksibel. Penetapan harga fleksibel mendorong konsumen untuk menghabiskan lebih banyak waktu, memberi kesan bahwa perusahaan berorientasi pada diskon, dan menghasilkan margin keuntungan yang tinggi dari pembeli yang tidak suka menawar. Bentuk khusus dari penetapan harga fleksibel adalah penetapan harga kontingensi, di mana penjual jasa tidak dibayar, hingga jasa tersebut diberikan pada pembayaran bergantung pada kepuasan pelanggan. Dalam beberapa kasus seperti properti, konsumen menyukai pembayaran kontingensi agar mereka yakin bahwa jasa tersebut dilakukan dengan benar. Harga ganjil dalam penetapan harga ganjil. Dalam penetapan harga ganjil, harga eceran ditetapkan pada tingkat di bawah nilai dolar genap seperti $0,49, $4,98, dan $199. Asumsinya adalah orang-orang merasa harga-harga ini merupakan diskon atau jumlahnya di atas harga konsumen. Penetapan harga ganjil merupakan salah satu model penetapan harga psikologis. 14 para agen properti berharap konsumen dengan batas harga di bawah $350.000 tertarik pada rumah yang dijual seharga $299,500. Harga pemimpin. Dalam penetapan harga pemimpin, pengecer mengiklankan dan menjual barang-barang tertentu dalam barang atau jasanya. Berbagai macam layanan dengan margin keuntungan yang lebih rendah dari biaya biasanya. Tujuannya adalah meningkatkan keuntungan pelanggan bagi pengecer agar dapat menjual barang dan jasa dengan harga reguler di samping barang-barang dengan harga khusus. Hal ini berbeda dengan strategi umpan dan ganti, di mana barang obral tidak dijual. Kedua, ada harga beragam unit. Dengan harga beragam unit, pengecer menawarkan diskon kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah banyak atau yang membeli paket produk. Ada 3 alasan untuk menggunakan harga berganda unit. Yang pertama, perusahaan dapat berupaya agar pembeli meningkatkan total pembelian suatu barang. Jika orang membeli beberapa unit untuk menimbunnya, alih-alih mengonsumsi lebih banyak, penjualan perusahaan secara keseluruhan tidak meningkat. Yang kedua, pendekatan ini dapat membantu menjual barang dengan pelanggan yang pemutarannya lambat dan barang akhir musim. Ketiga, paket harga dapat meningkatkan penjualan barang-barang terkait. Dalam harga paket, pengecer menggabungkan beberapa barang dengan harga dasar. Banyak pengecer menawarkan paket hibrida yang
produk dan layanan pelengkap dengan satu harga. Toko perlengkapan rumah mungkin mengenakan harga tunggal untuk ubin lantai, pemasangan, dan pembuangan material lantai lama. Sebagai alternatif, banyak pengecer menggunakan penetapan harga paket tanpa paket. Mereka menggunakan harga terpisah untuk setiap produk atau layanan yang dijual. Harga terbatas alih-alih menyimpan barang dagangan pada berbagai tingkat harga. Mereka seringkali menetapkan harga terbata-bata dan menjual barang dagangan pada rentang harga yang terbatas dengan setiap titik harga memiliki tingkat kualitas yang berbeda. Penyusunan harga mengetahui konsumen dan pengecer. Terdapat kesulitan dalam penetapan harga. Yang pertama, tergantung pada titik harga yang dipilih. Penetapan harga dapat menimbulkan selisih harga yang berlebihan. Orang tua yang mencari hadiah kelulusan mungkin membatas kerja seharga $30 terlalu murah dan tas kerja seharga $200 terlalu mahal. 2. Inflasi dapat menekan untuk mempertahankan titik dan rentang harga. 3. Diskon dapat mengganggu keseimbangan dalam suatu lini harga kecuali jika semua barang dalam suatu dikurangi secara proporsional. 4. Lini harga harus dikoordinasikan untuk kategori produk yang saling melengkapi seperti blazer, rok, dan sepatu. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga bukan pengecer menggunakan harga sebagai mekanisme adaptif. Penurunan harga dan markup tambahan mungkin dilakukan karena persaingan musim dan pola permintaan, biaya barang dagangan, dan pencurian. Penurunan harga dari harga asli suatu barang digunakan untuk menyamai harga yang lebih rendah dari pengecer lain, mengatasi rendah stok barang, membersihkan barang dagangan rusak, mengurangi variasi barang yang tidak terpakai, meningkatkan kunjungan pelanggan. Markup tambahan meningkatkan harga asli suatu barang karena permintaan yang tinggi secara tak terduga atau biaya yang ringan. Di pasar yang kompetitif saat ini, markdown diterapkan jauh lebih sering daripada markup tambahan. Markup penurunan harga dan markup tambahan. Penurunan harga dan markup tambahan dapat dinyatakan dalam dolar atau persen. Begitu penurunan harga dan markup tambahan. Penurunan harga dan markup tambahan dapat dinyatakan dalam dolar atau persen. Pada tabel yang pertama itu menjelaskan tentang yang pertama itu ada basic free, yaitu ada harga gratis, yang kedua ada bronze, terus silver, gold, platinum. Yang intinya semakin mahal paketnya semakin banyak kapasitas, batas penggunaan, jumlah database, email, dan subdomain yang diberikan. Sedangkan paket silver ditonjolkan sebagai pilihan yang paling seimbang. Dan paket gratis memiliki fitur paling terbatas dan tidak ada layanan support 24/7. Sedangkan tabel yang kedua itu tentang formulir price change authorization, yaitu form resmi untuk mengajukan perubahan harga di lingkungan toko atau retail. Formulir seperti ini biasanya digunakan oleh perusahaan retail untuk memastikan bahwa setiap perubahan harga, naik turunnya, pembatasan harga, promo, dan sebagainya dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan mendapat persetujuan dari bagian-bagian yang terkait. Persentase penurunan harga adalah total penurunan harga dalam dolar sebagai persentase dari penjualan bersih atau dalam dolar. Meskipun mudah dihitung, rumus ini tidak memungkinkan pengecer untuk mengetahui persentase yang dijual di diskon relatif terhadap barang yang dijual dengan harga asli. Ukuran pelengkap adalah persentase penurunan harga di luar harga eceran. Yang melihat penurunan harga untuk setiap barang atau kategori barang sebagai persentase dari harga eceran asli. Persentase penurunan harga untuk setiap barang dapat dihitung, begitu pula persentase yang mengalami penurunan harga. Persentase markup tambahan memilihat total markup dolar tambahan sebagai persentase dari penjualan besi, sedangkan persentase penambahan pada harga eceran mengukur kenaikan harga sebagai persentase dari harga asli. Penyusunan harga dipengaruhi oleh biaya operasional pada berbagai volume penjualan dan elastisitas harga pelanggan. Dampak sebenarnya dari penurunan harga adalah harga atau markup tambahan dapat dipelajari dari rumus seperti itu. Pengendalian penurunan harga. Melalui pengendalian penurunan harga, perintah menginformasi jumlah penurunan harga, proporsi penjualan yang menyebabkan penurunan harga, dan penyebabnya. Cara yang baik untuk mengevaluasi penyebab penurunan harga adalah dengan meminta pembeli retail mencatat alasan setiap penurunan harga dan kemudian menulisnya secara berkala. Perlunya pengendalian diskon tidak boleh diartikan bahwa semua diskon dapat atau harus diminimalkan atau dihilangkan. Faktanya, presentasi diskon yang terlalu rendah dapat mengidentifikasi
mengindikasikan bahwa pembeli di pengecer belum menanggung risiko yang cukup dalam membeli barang. Penurunan waktu harga. Ada berbagai perspektif di antara para pelintas tentang urutan waktu terbaik untuk penurunan harga, tetapi banyak yang dapat dikatakan tentang manfaat kebijakan penurunan harga awal. Kebijakan ini membutuhkan penurunan harga yang lebih rendah untuk menjual produk dibandingkan penurunan harga di akhir musim. Keuntungan terkait dengan kebijakan penurunan harga awal tidak dapat dicapai dengan kebijakan penurunan harga akhir. Pengecer juga dapat menerapkan kebijakan diskon bertahap dan memberikan potongan harga selama periode penjualan. Salah satu kebijakan diskon bertahap yang telah direncanakan sebelumnya adalah rencana pengecer juga dapat menerapkan kebijakan diskon bertahap dan memberikan potongan harga selama periode penjualan. Salah satu kebijakan diskon bertahap yang telah direncanakan sebelumnya adalah rencana diskon otomatis, di mana jumlah dan waktu diskon dikontrol oleh lamanya barang dagangan tersedia di stok. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.